Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa beriman kuat tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga berkemauan keras untuk melakukan kehendak Allah. Semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa berkata-kata manis. Semua orang bisa memberi janji-janji yang manis. Tapi tidak semua orang bisa menepati janjinya tersebut. Kita juga kadang dalam kehidupan kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang kadang menyeret kita semakin jauh dari segala perintah dan kehendak Allah bagi hidup kita masing-masing. Maka sebagai orang beriman, tidak cukup dengan berkata-kata. Tidak cukup dengan hanya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita resapkan ke dalam hati kita, lalu menggerakkan seluruh jiwa dan raga kita untuk melakukan kehendak baik yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jelas tadi dalam bacaan Injil dikatakan, semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Ketika datang angin, badai, banjir, rumah itu tidak akan goyah, karena dibangun di atas dasar yang kuat. Kita juga berjuang untuk membangun dasar iman kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Maka ketika ada badai apapun, jangan pernah takut. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menghadapi berbagai macam situasi hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang badai, rumah itu akan hancur. Kadang kita mengatakan kita ini pengikut Kristus. Oh, saya ini sejak lahir saya dibaptis menjadi orang Katolik. Tapi bagaimana kita berjuang untuk menghidupi kekatolikan itu?
Apakah iman kita bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan usia kita masing-masing? Apakah iman kita bertumbuh sejalan dengan pengalaman jatuh bangun dalam kehidupan kita masing-masing? Mari Bapak Ibu, Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Yang Tuhan lihat sekali lagi adalah pertobatan yang kita lakukan dan mempunyai niat baik untuk mengubah hidup kita. Itulah masa Advent. Kita berjuang untuk tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi meresapkan itu dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berjuang untuk saling memaafkan, saling mengasihi, saling mengampuni, tidak sekedar kata-kata, tapi kita sungguh melakukan itu dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan memaafkan Anda, mari kita lakukan itu bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, dalam masa Advent ini, bukalah hati kami, tambahkan iman kami, untuk selalu memperbaiki hidup kami, untuk melaksanakan kehendak-Mu. Tidak sekedar berkata-kata, tapi meresapkan kata-kata-Mu, lalu melaksanakan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang mengalami ketidakadilan. Semoga Engkau menjamah mereka. Kau berikan mereka rahmat kesabaran dan ketabahan. Berikanlah mereka apa yang mereka butuhkan saat ini, Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.